Kang, Papi U kalau puasanya full beliin apa? Sepeda listrik. Sepeda listrik? Oh, kalau Papi Ai sih belinya Papio. Turun. Akhirnya kita bisa mereview si CF Moto Papio XO1. Si mungil dari CF Moto ini punya dimensi yang kurang dari PCX nih. PCX kan jadi cam baiknya kita nih sekarang. Kalau kita samping-sampingin, dimensinya nggak ada lebih dari PCX dah. Oke, sekarang kita ngomongin soal desainnya dulu. Desainnya sendiri, dia memiliki desain cafe racer. Sementara Papio itu di luaran sana ada lagi yang bentuknya kayak motor trail. Ala-ala naked bike tapi trail. Terus ada lagi Papio ST yang jadi model sebelum Papio XO ini. Jadi Papio XO ini adalah versi penyempurnaan dari si Papio ST. Nah, desainnya sendiri dia bener-bener menganut tema desain neo retro di mana perlampuannya itu asimetris. Jadi kiri kanannya beda, membentuk aksen X dan O-nya. Dan ini perlampuan udah full LED dengan lampu sen yang ada di bawah fairing sini. Sebenarnya mungkin bagi kalian, kok jadi nggak kelihatan dong sena? Enggak, ini lampu sennya terang banget. Dan ini agak keluar pakem ya, karena biasanya kan kalau motor fairing sena keluar gitu kan mencuat dari samping bodi. Sekarang dari depan sini dia benar-benar tersembunyi di balik fairingnya. Terus lampu belakangnya juga dia kayak Honda NSR, 2 bulat lampu merah gitu, tapi dikasih teralis. Jadi bener-bener retro banget ke sana dan knalpotnya udah undertail. Lampu sennya juga dia berada di bagian bawah di bagian spatbor ya. Spatbor itu bentuknya hager. Kaki-kakinya sendiri keren banget nih, walaupun kecil-kecil nih dimensinya, tapi Papio XO1 ini memakai suspensi upside down di bagian depan, sementara di bagian belakang itu monoshock. Dengan jarak main 96 mm depan belakang. Memang tidak terlalu jauh dan rasanya itu memang keras ketika dipakai. Oke, berlanjut lagi ke bagian disc brake. Ini juga disc brake keren banget. Dia sudah dilengkapi dengan disc brake di depan dan juga belakang. Dan udah dual channel ABS. Motor sekecil ini, yang bahkan motor gede-gede yang lebih gede daripada si Papio XO1 ini ya, itu nggak dapat dual channel ABS lah. Si XO1 ini aja dapat dual channel ABS. Keren nggak tuh? Sementara desain velgnya, ini keren banget. Dia velgnya berukuran 12 inci depan dan belakang dan 3 spoke. Udah kayak mobil retro tahun 90-an. Terus profil bannya, ini gampang banget untuk dicari. Karena profil bannya sendiri itu 120/70 di bagian depan. Sementara yang belakang itu 130/70. Jadi gampang banget dicari untuk kalian mau mengganti ban CF Moto ini. Tapi yang pengen gue apresiasi adalah, ini mereknya nggak gue tahu nih. Jarang banget dikenal sama orang. Tapi saat hujan kayak begini, ban ini nggak kerasa licin loh sama sekali. Keren banget nih compoundnya. Cakep. Perlu gue apresiasi nih ban bawaan standar si CF Moto Papio ini. Nah, sebelum kita membahas soal bagian stangnya, tombol-tombol ada apa aja sih, gue pengen liatin kuncinya ini. Ini baru beneran kayak kunci locker. Kenapa nggak ada immobilizer sama sekali soalnya? Ini udah kunci, anak kunci gini aja. Kita tinggal masukin ke bagian samping speedometer dan keren ya. Ini karena hujan, maaf. Jadi panel speedometer itu dia gabungan analog sama digital. Nah, yang digital ini ada indikator gear, bagus banget nih, ada indikator jam, terus speedometer, ada trip A, trip B, voltase aki, terus sama apalagi ya? Ini pengaturan kecerahan layar sampai 5 tingkat dan odometernya. Terus di bawahnya ada kapasitas tangki. Nah, kapasitas tangki sendiri itu 7 liter. Terus kalau kalian mau ngerubah informasi yang ada di panel speedometer itu, kita tinggal pencet di tombol bagian samping sini. Nah, di tachometer ini dia juga ada shift light ya, walaupun shift lightnya agak kurang kelihatan karena warnanya kuning, nggak terang-terang banget, jadi agak nggak kewaro. Ya, BTW kalau kalian nadar ya kita udah pindah tempat karena ada drama dulu, kita kehujanan, jadi pindah tempat. Sekarang lanjutin yang tadi, kita bahas bagian stangnya, di mana di bagian kiri itu ada lampu dim, keren banget, udah kayak moge. Ini moge juga sih bener ya, motor genit. Terus lampu high beam. Klakson di sini, kalau kalian pengen denger suara klaksonnya, lumayan lantang untuk ukuran motor yang sekecil ini. Terus sennya ya, seperti biasa. Dan ini tombolnya enak banget loh, kualitasnya tactile banget, satisfying banget, clicky buttonnya, kualitasnya bagus. Terus di sebelah kanan ada engine cut off,
sama engine starter jadiin satu, lagi-lagi kayak moge, motor genit. Terus ada tombol hazard. Yang lagi-lagi dipencetnya tuh enak banget. Ini clicky banget, satisfying banget. Bisa buat di fidgeting nih. Nah, sebenarnya kalau di China ya, itu ada lagi di bawahnya untuk mengatur nyala matiin lampu DRL-nya nih di bagian bawah sini. Tapi sayang untuk di Indonesia ini nggak ada ya. Ya lagian juga peraturan di Indonesia kan mengharuskan kita selalu menyalakan DRL atau lampu utama untuk siang hari. Lalu bawaan pabriknya, spion ini udah spion Jalu ya, atau kalian sebut bar N kata kerennya. Jadi udah keren dari sananya. Lanjut lagi ke bagian tangki. Nah, ini gue baru nyadar, lucu banget pembukaannya karena gue kira dia ada engsel pembukaan buat tutup tangkinya. Ternyata tutup tangkinya ikutan keangkat sama anak kunci. Oke, terus langsung ke expose tangki sebesar 7 liternya. Yang sebenarnya kompresi mesin itu 1:9 ya. Mungkin bisa meminum Pertalite, tapi disarankan tetap round 92. Oke, lanjut lagi ke bagian jok. Ini bagian joknya terpisah jadi 2 dan empuk banget. Terus juga di bawah joknya ini ada toolkit yang banyak banget toolkitnya sebenarnya, tapi sayang dia nggak ada sama sekali kunci untuk suspensi. Nah, kenapa gue sebutin itu? Karena sebenarnya suspensi yang belakang ini, yang monoshock, itu preloadnya bisa kita adjust jadi 5 tingkatan. Tapi sayang kita nggak dikasih kuncinya untuk mengatur preloadnya. Sayang aja sih, itu doang. Cuma ya, it's okay. Tapi buat kalian yang penasaran, gimana cara ngebuka joknya ini, itu kalian buka dulu jok yang belakang, terus ada baut kunci L, itu kita buka 2 buah bautnya, baru bisa ngebuka jok yang tengahnya sini. Oke, mesinnya ini benar-benar simpel banget. Dia memiliki kubikasi sebesar 126 cc, pendingin udara, air cooled, makanya siripnya gede-gede. Tentunya udah injeksi. Terus dia memiliki transmisi 6 percepatan. Yang dimana untuk ukuran motor kecil ini itu terlalu banyak sebenarnya. Padahal tenaga mesin ini hanya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 9,5 PS dengan torsi 9,2 Nm di putaran 6.500 RPM. Untuk transmisi sendiri dia benar-benar nggak ada teknologi apapun sama sekali, nggak ada assist slipper clutch. Jadi ya udah mechanical aja, pakai kabel simple, nggak pakai hidrolis atau apapun, benar-benar sesimpel itu mesinnya. Oh ya, untuk pengetahuan aja nih buat kalian, sebenarnya untuk transmisi itu kita bisa ngatur limiter di takometernya. Tadi kita kelewatan dikit. Nah, untuk pengaturan sendiri itu kita bisa atur di tombol yang ada 2 buah di samping takometer itu. CF Moto untuk pasar Indonesia sudah menyiapkan beragam aksesoris untuk si Papio ini. Termasuk cover seat untuk jok belakang. Terus ada lagi layar LED yang bisa kalian tulis apapun yang kalian mau di samping panel bodinya ini. Itu lewat aplikasi. Terus juga ada aksesoris penurun jok juga. Jadi ini joknya sebenarnya udah rendah. Tingginya 760 mm sampai ke tanah. Tapi ada lagi aksesoris untuk menurunkan tinggi joknya. Jadi 740 mm. Padahal gue aja udah napak gitu loh. Mau diturunin lagi ya buat orang yang lebih pendek mungkin daripada gue ya. Dan satu aksesoris lagi ya. Sebenarnya ada colokan USB nih. Slot colokan USB di samping takometernya. Tapi kalau kita buka, dia itu agak susah ya ngebukanya. Nah, itu sebenarnya bisa kita colokin nih kabel. Tapi sayang slotnya belum ada. Jadi mungkin ini jadi aksesoris terpisah untuk bisa kita pasangkan colokan USB di CF Moto Papio ini. Ngomongin soal warnanya, Papio XO1 ini tersedia dalam 3 pilihan warna. Ada yang warna hijau dengan striping merah, ada yang warna merah putih, dan ada yang di depan kalian ini, warna putih dengan clear kuning stabilo. Sebelum kita masuk ke sesi riding impression, buat kalian yang seneng banget membanding-bandingkan motor ini tuh bandingin sama siapa sih? Jadi di Indonesia sendiri, CF Moto Papio XO1 ini bisa kita sandingkan dengan Benelli TNT 135, lalu ada Kawasaki Z125, terus ada lagi Honda Groom, ada lagi Honda Monkey, terus ada lagi Honda Dax. Nah, itu lawan yang sepadan untuk CF Moto Papio XO1 ini. Jadi kalau pengen banding-bandingin sama beberapa motor tersebut, jangan sama motor lain, nggak sepadan. Rute berkendara kali ini kita akan membawa si CF Moto Papio ini dari Tangerang Selatan sampai ke area Sentul. Jadi kita nanjak-nanjak sesuai permintaan kalian. Pasti aja, pasti ada yang pengen bawa motor kecil ini. Bang, gimana kalau buat nanjak? Bang, gimana kalau buat dipakai lewatin jalan pegunungan? Ya udah, kita bawa ke daerah yang banyak perbukitannya.
Ergonomi berkendara, tentu selayaknya cafe racer. Jadi dia modelnya tuh memang agak membungkuk. Tumpuan tangan kita jadi beban karena nahan badan kita. Tuh, posisinya agak membungkuk, tapi karena tinggi kursi yang cuma 760 mm ya, tinggi gue yang 167 cm ini pun tetap bisa menapak dengan sempurna. Apalagi dengan aksesoris tambahan yang ada tinggi kursinya itu 740 mm. Posisi kaki hampir di belakang ini ya, bokong. Jadi rasanya agak ke belakang, memang sesuai gayanya ya ala-ala Neo Cafe Racer. Jadi posisinya sporty banget nih ergonomi berkendaranya. Untuk berkendara dalam kota nggak terlalu pegel, tapi untuk dibawa jalan jauh kayak begini lumayan pegel. Satu hal yang mengganggu di ergonomi berkendara, udah sporty nih ergonomi berkendaranya, posisi remnya itu sudutnya terlalu tajam dari footstepnya sampai ke tuas remnya. Tuh, membuat kaki gue tuh ngelipet. Ini pegel lama-lama. Seakan kita kayak ngerem terus jadinya. Tuh, pengennya tuh bawaannya begini aja terus. Tapi nggak bisa ngerem jadinya. Ngeri nih, bahaya kalau kayak begini. Jadinya mesti ngelipet begini. Tapi walaupun memiliki ergonomi berkendara yang cukup melelahkan, dimensinya kecil, jadi dipakai di dalam kota buat macet-macetan. Tadi ngelewatin macet ke arah Sentul pun bener-bener gesit banget, gak ada halangan sama sekali. Tentu itu kebantu juga karena beratnya yang cuma 114 kg. Jadi mau badan kita miring sedikit pun, motornya juga ikutan miring. Gampang banget buat diselap-selipin. Tentu kelincahan tersebut berkaitan dengan handlingnya, di mana CF Moto Papio ini memiliki handling yang cukup bagus juga. Memang stangnya itu gayanya stang jepit, tapi untungnya karena stang jepitnya nggak under yoke dan juga stang jepit itu nyatu sama segitiganya, jadi dia nggak terlalu miring, nggak terlalu mepet ke bodi si CF Moto Papio ini, sehingga ketika kita berputar pun masih luwes istilahnya, nggak terlalu merepotkan sama sekali. Jadi ini nggak terlalu mepet, tangannya kan kalau misalkan sporty banget tuh tangannya mepet banget tuh ke bodi. Nah ini nggak terlalu mepet, jadi enak. Handlingnya sih masih bagus untuk digunakan di luar kota sekalipun. Ketika melewati pegunungan, jalanan yang kelak-kelok, mau dimiringin pun juga bisa. Ini gampang banget karena bobotnya tersebut. Buat cornering pun bisa, gampang, ditekuk. Lincah, kiri kanan, enak banget. Pokoknya soal kelincahan berkendara, CF Moto Papio ini jagoannya. Karakter suspensinya, memang jarak main suspensi depan dan belakang itu cuma 96 mm, yang artinya emang pendek banget. Mengakibatkan bantingannya cukup berasa keras. Tapi walaupun begitu, berkat kekerasan suspensi tersebut, handlingnya jadi bagus banget. Jadi agile, jadi lincah. Tapi memang kenyamanannya berkurang. Karena kalau ngelewatin jalanan yang kurang rata, suspensinya kurang main, jadi geradak-geruduk sampai ke badan. Lalu ngomongin soal kelemahan si CF Moto Papio ini. Jadi tujuan kita sebenarnya, selain menuruti kalian ya, kemauan kalian, kita mau ngetes Papio ini ke jalan pegunungan itu, mau ngetes tenaganya gimana. Dan ternyata tenaganya emang kurang banget. Berasa underpower karena yaitu keluaran tenaganya cuma 9,5 PS, torsinya juga cuma 9,2 Nm, yang dimana gua kira dengan mesin overbore ini, CF Moto Papio di putaran tinggi pun masih dapat tenaganya. Cuma tetap putaran rendah nggak ada, putaran menengah nggak ada, putaran tinggi oke. Tapi ya udah, so-so aja gitu kecepatannya, nggak nendang sama sekali. Kita mau standingin pun juga susah gitu, walaupun bobot motornya cuma 114 kg, tenaganya nggak ada. Itu yang pertama, ngelewatin jalan pegunungan kurang rasanya tenaganya. Tapi untuk penggunaan dalam kota cukupan lah tenaganya. Lanjut lagi soal transmisinya. Oke, walaupun memang transmisinya 6 percepatan cukup banyak untuk motor dengan dimensi sekecil ini, tapi karena nggak ada teknologi assist slipper clutch, terus juga bener-bener cuma pakai kabel kopling dan segala macamnya, bener-bener masih mechanical, ganti giginya tuh cukup susah, agak menyulitkan ketika ganti gigi mau ke netral. Terus tadi kita mau nanjak kan, kita tes nanjak, pas cuma sendiri nanjaknya oke, masih kuat tenaga dan transmisinya pun masih responsif. Tapi ketika udah berdua kita nanjak ya, diboncengin ya, gue boncengin penumpang satu orang, itu ganti giginya jadi menyulitkan. Mau ganti gigi kedua tuh malah ganti ke gigi ke netral terus, kepentok itu mulu. Itu mungkin bisa jadi catatan buat CF Moto.
Jadi intinya CF Moto Papio ini memang memiliki ergonomi berkendara yang sporty banget. Agak melelahkan, tapi karena joknya yang empuk, jadi nyaman dipakai sampai ke Sentul sekalipun. Soal handlingnya pun, dia bener-bener sesuai dengan karakter dimensinya yang kecil, jadi lincah banget untuk diajak ngelewatin filtering kemacetan sampai kelak-kelok di jalur pegunungan. Memang tenaganya aja yang berasa kurang, sama transmisinya ini cukup menyulitkan, tapi ya it's okay kalau udah terbiasa. Satu hal lagi nyaris ketinggalan. Kalian pasti penasaran soal konsumsi bahan bakarnya. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan mesinnya yang underpower. Kenapa? Karena klaim dari CF Moto Papio ini memiliki konsumsi bahan bakar sebesar 50 km per liter. Yang untuk mesin 125 cc air cooled itu udah irit. Nah setelah kita tes secara pengetesan langsung ya, CF Moto Papio ini berhasil mencetak angka 40 km per liter. Yang artinya dengan tangki 7 liter, CF Moto Papio dapat menempuh jarak hingga 280 km hingga 350 km jika sesuai klaim pabrikan. Gue juga melihat banyak banget komentar kalian ketika kita mereview motor, penasaran soal lampunya gimana sih bang ketika malam kita gunakan. Jadi si CF Moto Papio ini gue perlu apresiasi lampunya yang terang banget. Jadi lampu full LED-nya itu DRL-nya terang, lampu utamanya terang, lampu jauhnya terang. Dia jangkauannya luas, udah gitu padat cahayanya. Ini yang harus gue apresiasi dari CF Moto. Good job, nice. Oh iya, seinnya juga terang loh. Ya kan? Terang banget. Jadi nggak perlu takut motor kalian nggak kewarok walaupun dimensinya kecil. Satu hal lagi yang gue apresiasi di mesinnya, walaupun dia berpendingin udara, tapi hawa panasnya nggak berasa sampai ke pengendara sama sekali. Di betis, di kaki, sampai ke badan pun nggak berasa sama sekali. Ini gue apresiasi walaupun memang tenaganya nggak ada, tapi dia irit juga. Alhamdulillah akhirnya buka juga. Ya tadi kita belum tauin kalau tema video kita kali ini adalah ngabuburit pakai motor seuprit. Jadi kita sekarang suasananya sedang berbuka dan kita kebetulan tujuan akhirnya di Sentul. Jadi kita lagi di Warung Jurang Pak Abu dan ini lokasinya emang lagi di sekitaran Sentul, deket kilometer 0. Kita udah mesen roti bakar, mie ayam, terus ayam penyet juga nih, kameramen mesen ayam penyet. Kita mesen teh manis juga. Terus apa kameramen mesen minuman apa? Kopi es juga. Udah kita pesen. Nah ini daftar list harganya. Kalau kalian penasaran pengen nongkrong di daerah Sentul, bisa banget kesini. Karena suasananya enak banget, udaranya seger, tempatnya enak, luas, terus ada tempat lesehannya juga. Wah komplit banget dah buat nongkrong. Sambil kita melakukan kesimpulan, izinkan kita untuk berbuka dahulu. jadi penonton jangan kejam-kejam banget lah. Izinin kita berbuka dulu ya. Nah, suap dulu. Buset, rotinya roti pandan, nggak biasa. Jadi kesimpulannya, memang CF Moto Papio ini sesuai peruntukannya adalah motor yang membuat lucu-lucuan. Sekadar jalan-jalan kecil di pinggir kota, sekadar jalan-jalan di dalam kota, atau motoran di weekend pagi ya, kayak di Sabtu pagi atau Minggu pagi, itu memang masih lincah, memang irit juga. Terus dimensinya yang mungil, beratnya yang juga kecil, itu membuat CF Moto Papio ini enak banget untuk diajak jalan-jalan tiap hari. Namun memang untuk jalan jauh, kayak kita pakai dari Tangerang Selatan sampai ke Sentul ini, tenaganya masih kurang, terus soal transmisinya juga perlu dikembangkan lagi. Satu kekurangan lagi yang gue temuin di CF Moto Papio ini adalah layar di LCD-nya yang kurang cerah saat siang hari, padahal udah gue setting ini yang paling terang. Terus juga posisinya ya karena ini motor kecil, itu terlalu rendah, ngebuat gue selalu nunduk ke bawah kalau mau ngelihat takometer atau informasi berkendara lainnya. Setelah gue gunakan jarak jauh, posisi takometer atau speedometer ini juga lumayan membuat pegel. Satu catatan lagi dari kita soal CF Moto Papio ini, yaitu nggak adanya pegangan belakang sama sekali. Karena nih ketika kita lagi parkirin kan kita kebiasaannya kalau mau geser-geserin motor angkat buntutnya ya lewat pegangan yang ada di belakang. Tapi CF Moto Papio ini nggak ada pegangan sama sekali di belakang. Kejadian di gue pengen ngerogoh belakang ke sini malah megang knalpot, panas. Sarung tangan gue kan half gini kan, half glove. Nah, kalau misalkan kalian pengen pegangan di CF Moto Papio ini sebenarnya ada, tapi di balik jok sini. Jadi kita buka joknya, nah ada
belt gitu dari kain, bisa kita tarik beltnya itu buat geser-geser si CF Moto Papio ini. Cuma nggak enaknya kalau misalkan joknya ditutup ya kita nggak bisa pakai beltnya itu untuk geser-geser ataupun buat pegangan pembonceng. Ya misalkan kalian boncengan sama cewek kan enak, ceweknya bisa meluk gitu. Lah kalau boncengan sama cowok, coba bayangin, pelukan dua cowok. Apa tidak geger jalan raya Indonesia? Tapi di antara beberapa kekurangan tersebut, ada satu hal lagi yang bagus dari motor ini, yaitu soal build quality-nya. Dimana catnya itu bagus, tebel, terus potongan plastiknya, potongan bodinya itu rapi, plastik-plastiknya tebel, dan yang kalian lihat aksen-aksen yang kayak insang ini, itu ada lubangnya, jadi nggak nampung air sama sekali. Bener-bener fungsi tanpa celak sama sekali. Soal build quality, bener-bener rapih pol. Dan setiap kali gue bawa motor ini, banyak banget yang penasaran sama motor ini. Bahkan banyak banget yang nanya setiap kali gue berhenti, ini motor apa sih bang? Ini motor listrik ya? Banyak banget pokoknya yang nanya si CF Moto Papio ini. Buat kalian tertarik, pasti pengen tahu soal harganya. Nah, CF Moto Papio ini, waktu perkenalan harganya itu memang 33 jutaan on the road Jakarta. Tapi sekarang di kuartal pertama tahun 2024, harganya naik jadi 35,9 juta on the road Jakarta. Tapi mengingat lawan-lawan kayak Honda Monkey, terus Honda Dax yang harganya lebih dari 2 kali lipat harganya si CF Moto Papio, tentu CF Moto Papio menarik banget untuk kalian pinang. Secara dimensinya juga sama. Jadi gimana menurut kalian? Mendang-mending yang lain atau mendang-mending si CF Moto Papio XO1 ini? Oke, sekian itu aja dari Otoret Max. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Otoret Max. Gue Bagas Setrio, pengen lanjut makan. Yuk. Enak banget deh puasa makan-makan.